belajar, ya belajar. Saya juga belajar sama, belajar di rumah saya tentang hal yang orang yang berumah tangga. Jadi Jul dan Mariati, perkara dalam rumah tangga ada beberapa hal yang harus saya sampaikan. Ada beberapa hal yang harus saya sampaikan supaya kita saling memahami. Yang namanya kita berarti semuanya untuk di sini, termasuk saya pribadi. Termasuk saya pribadi ya. Dalam konteksnya semua orang rumah tangga, baik laki-laki maupun perempuan, pasti ingin hidupnya bahagia, ingin hidupnya enak, ingin hidupnya sukses, kaya, punya harta benda, dan punya anak-anak yang soleh-soleha. Ya, dalam konteksnya seperti itu. Siapapun dia, termasuk saya. Termasuk saya pun sama. Kasih tahu Kak. Jangan main pintu tapi cepet. Akan tetapi untuk meraih sebuah rumah tangga yang bahagia, tidak semudah membalikkan telapak tangan, tidak semudah kita berkata-kata. Semuanya melalui proses. Proses artinya dari bawah sampai naik. Kenapa? Karena rumah adalah tempat, tangga itu untuk naik. Nah, apa itu tempat? Tempat ialah wadah. Apa yang dikatakan wadah? Yang dikatakan wadah ialah orang yang menjalani rumah tangga, sepasang rumah suami istri. Itu tempat wadah. Nah, artinya kalau pengen hidup rumah tangga bahagia, tempatnya harus ditata supaya rapi. Siapa itu ditata rapi? Ialah yang jadi rumah tangga. Ya kita orang yang sudah menjadi rumah tangga. Siapa yang menata diri sendiri? Bukan orang lain, bukan seorang kiai, ulama, maupun orang tua. Jadi yang membuat tempat atau wadah dan diri kita dalam rumah tangga yang bisa menjadi bahagia, tentram, damai, yang menata diri kita sendiri. Bagaimana pantasnya, bagaimana bagusnya, bagaimana enaknya yang membuat kita berdua, pasangan berdua, kalian berdua, itu harus yang menata. Nah, semakin tangga semakin tinggi, untuk naik tangga semakin berat usianya. Kenapa? Anginnya makin berat, dan semakin tinggi otomatis kita melihat ke bawah itu semakin kecil dan semakin takut, semakin berat usianya. Nah, kembali lagi tentang masa menyikapi rumah tangga, supaya rumah tangga bisa tentrem, ayem, loh junawi, damai dan bahagia. Caranya bagaimana? Semua ada caranya. Apa itu caranya? Yang pertama, tanamkan rasa saling. Nanti saya kupas semua nih, tentang tanggung jawab juga saya kupas. Rasa saling, saling memberi, saling menerima, saling mengasihi, saling menyayang, saling membantu, saling mematuhi, saling memahami, dan saling mengingatkan, saling memberi nasihat yang baik. Ingat itu. Kebahagiaan itu, ketenangan rumah tangga itu datangnya dari diri sendiri, dari berdua, bukan dari orang lewat, bahkan pun kiai, tapi yang menggali diri sendiri. Dengan cara apa tadi? Dengan cara menanamkan rasa saling percaya, saling membantu satu sama lain, saling memahami, saling menyayangi, saling menjaga, dan saling menasihati. Itu yang terpenting. Kenapa? Karena kalau tidak ada rasa saling tadi, siap-siaplah rumah tangga akan hancur. Coba duduk di sebelah sana, Pak. Bisa sudah. Kalau sudah rumah tangganya hancur,
Yang korban bukan orang tuanya, yang korban bukan orang tuanya, tapi yang korban anak. Kenapa saya katakan yang korban anak? Anak ikut bapak tiri salah, takut dipukul digalakin, ikut mak tiri juga salah, takut digodok. Akhirnya apa? Anak nantinya terlunta-lunta, merasa terkucilkan atau dibuang-buang oleh kedua orang tuanya, dan akhirnya jadi dendam di kemudian hari kepada orang tuanya. Dan akhirnya dia benci kepada orang tuanya. Kenapa? Merasa dibuang-buang, merasa tidak diberi tanggung jawab. Karena sesungguhnya kebahagiaan rumah tangga itu pertama kedamaian di rumah, di diri kita dan kenyamanan kita. Dan yang kedua, anak pun nuntut supaya hidup rumah tangga orang tua itu damai. Kenapa? Kalau lihat damai, anak pun bahagia, senang. Tapi jika lo sering ada keributan, anak itu beban mental dan beban moral. Dan akhirnya apa? Sang anak nantinya, ya, sang anak down mental, akhirnya jadi brutal. Kenapa? Merasa kurang perhatian dari kedua orang tuanya. Karena sesungguhnya dari seorang anak itu yang lebih utama dia dambakan ialah cinta dan kasih sayang kedua orang tuanya, bukan harta benda. Harta benda nomor dua, tapi yang lebih utama yang dibutuhkan seorang ayah dan ibu kepada seorang anak ialah cinta dan kasih sayangnya orang tua terhadap anak. Jadi jangan sampai gara-gara sepele lalu rumah tangga jadi berantakan, jadi saling menghujat, hancur. Kalau kita saling menghujat kepada pasangan hidup kita, saya jamin akan hancur rumah tangganya. Maka dari itu saya pesan jangan sampai terjadi lagi. Karena apa? Sebuah kebahagiaan rumah tangga itu datangnya semata-mata dari hati kita. Uang jajan. Rumah tangga itu datangnya dari kebahagiaan itu dari kita. Kita yang menggali, kita yang memupuknya dan menanamkannya. Kenapa? Perlu diketahui, kita punya pasangan, ya kan? Punya pasangan, pasti sudah tahu kekurangan dan kelebihannya. Istri saya kekurangannya seperti ini, tapi ada kelebihan seperti itu. Atau sebaliknya, suami saya kelebihannya seperti ini, ada kekurangannya itu. Akan tetapi yang kita lihat jangan kekurangannya, yang kita lihat kelebihannya dan kita lihat kebaikannya. Akan tetapi jika kita mengingat keburukannya, kejelekannya, akhirnya jadi borok. Koreng borok tadi nggak akan sembuh-sembuh, dikopel lagi, yang ada ribut dan tentu terus buruk sangka terus terhadap pasangan kita. Percaya saya. Kalau selalu dikorek, nah, makanya kalau dalam hidup rumah tangga selalu ada masalah dan selalu ada problema, jangan harap rezekinya akan datang dengan banyak dan jangan harap bisa mendapatkan harta dunia. Saya bertaruhan kuping saya potong sebelah. Kalau dalam rumah tangga selalu ribut, selalu buruk sangka, selalu kasar dengan pasangan masing-masing, kalau memang bisa mendapatkan harta kemewahan megah, potong kuping saya. Karena apa? Saya yakin di suatu dalil hadis manapun pasti ada tercatat malaikat tidak akan mau datang ke orang sebuah rumah tangga yang sedang ribut untuk memberikan rezekinya. Malaikat tidak akan datang jikalau yang dituju mau diberi rezekinya itu keadaan lagi marah dan ribut. Maka saya bertaruh nggak akan kaya. Adanya kita bisa sukses, adanya kita bisa punya ini dan itu, ya, segala sesuatunya karena kita selalu damai, selalu happy, selalu bahagia, saling mengasihi, saling menyayang, saling membantu satu sama lain dan saling menjaga. Itu baru rumah tangga. Dan kalau kita sudah menanamkan rasa saling cinta, saling kasih, saling memberi, saling menerima, saling membantu, insya Allah akan dimudahkan segala urusannya untuk dunia dan akhirat.
Maka di dalam sebuah rumah tangga, kalau seorang istri sudah tidak bahagia, jangan harap rumah tangganya akan tenang dan damai. Jangan harap hidupnya, ekonominya akan makmur. Jangan harap. Catat itu baik-baik. Saya bukan mau cokin kamu, Jul, Iya. tapi ini sebagai peringatan buat saya pribadi, saya juga nasihat buat saya, Iya. supaya kita semua juga wanti-wanti. Dan siapa itu istri, siapa itu suami, dan tanggung jawab apa istri, tanggung jawab suami itu apa? Ada jelas sedikit, nggak apa-apa, Jul. Iya, Pak. Tanggung jawab istri seperti apa, tanggung jawab suami seperti apa, supaya jelas, ya. Karena ini bukan ngobrol, Pak. Ini kan. Iya. Istri adalah titipan. Baiknya juga sama. Suami pun titip. Sekarang saya nitip motor. Jul, saya titip motor. Nih, saya titip motor. Tolong jaga motor saya. Kalau hilang kamu tanggung jawab. Rusak pun kamu tanggung jawab. Nah, ketika motor hilang, otomatis saya marah sama kalian. Begitu juga Allah menitipkan pasangannya kepada masing-masing. Ketika dia hatinya rusak, hatinya hancur, yang dituntut pasangannya, karena itu sebuah titipan. Betul. Umpamanya sang istri sakiti hati oleh suaminya, Allah pasti murka dan tidak mau memberikan rezekinya. Atau sebaliknya, sang istri menyakiti suaminya, Allah pun murka, tidak mau memberikan rezekinya. Demi Allah, saya tidak omong kosong. Walaupun saya bukan seorang ulama, bukan ustadz, saya cuma tukang pijit, tapi saya bicara logika, bicara ilmu kawaruh, itulah adanya. Jadi yang namanya titipan itu, ya, itu harus saling menjaga. Apa yang dijaga? Pertama, perasaannya, hatinya, jiwanya, dan cinta kasih sayangnya. Itu yang pertama dijaga. Karena itu titipan. Jangan sampai rusak, jangan sampai hilang. Kalau dirusak, yang nitipin pasti marah. Allah pasti marah. Dan kalau istri pengen bahagia, pengen istri ini, istri ibaratnya sawah. Istri adalah sawah. Maka dalam suatu ulama mengatakan, bercocok tanamlah di sawah ladamu. Berarti kan sawah. Nah, istri itu sawah supaya sawahnya bersih. Semua kan menggunakan uang. Apa itu yang harus supaya bersih? Tentu di istang istri kelihatan molek, kelihatan cantik, harus dibawa ke salon. Di facial wajahnya, di grooming segala macam. Dan supaya harum kasih minyak wangi. Itu kewajiban siapa? Kewajiban sang suami. Kewajiban suami. Nah, istri supaya tampak indah. Istri adalah perhiasan dunia. Seorang istri perhiasan dunia, perhiasan dalam rumah tangga. Istri yang soleha. Istri yang soleha itu perhiasan dunia, perhiasan dalam sebuah rumah tangga. Supaya paling indah ialah istri yang soleha. Bagaimana bisa mau indah kalau hatinya terkoyak-koyak? Bagaimana bisa nampak akan cantik jikalau hatinya terkoyak-koyak? Nah, adanya indah karena hatinya damai, tentram, bahagia. Yang pertama. Yang kedua, supaya indah itu, Jul, ya, pantasnya istri kasih gelang. Itu kita bicara hukum, ya. Gelang berikan supaya tampak indah. Pantasnya supaya lebih indah, kalau berikan. Pakai yang bagus, kalau bisa lebih mahal dari pakaian laki-laki. Itu kewajiban sang suami. Jadi memberikan keindahan, kenyamanan. Kasih parfum supaya ketika malam itu nggak bau ketek. Nah, jadi supaya hidup rumah tangga indah, ya seperti itu, tanggung jawab sang suami. Apa cukup sampai situ saja tanggung jawab suami? Oh tidak, tidak. Tanggung jawab suami. Kalau dulu zaman Rasulullah, kendaraan kita kuda atau onta. Ya, kalau sekarang tinggal digas. Kalau memang kita mampu, kasih.
Apa cukup sampai di kendaraan? Tidak. Sampai di mana? Kalau memang kita perlu butuh tempat atau rumah, beli. Kalau memang karena rumah tangga itu memang perlu tempat sendiri, perlu rumah, itu beli. Belum nyampe segitu, belum selesai. Jadi memang kita sebagai suami itu perlu memberikan kedamaian kepada istri, kenyamanan terhadap istri, maupun istri juga memberikan kedamaian, kenyamanan terhadap pasangannya, kepada suami yang tanggung jawab. Nah, di sini saling pengabdiannya. Lalu nggak cukup nyampe memberikan kemewahan dunia saja, ada tanggung jawabnya lagi. Apa itu tanggung jawab sang suami? Tanggung jawab yang utama ialah bisa mendidik istrinya menjadi istri yang soleha. Itu yang terberat. Tanggung jawab sang suami yang terberat, yang utama ialah supaya bisa mendidik istri menjadi istri yang soleha, yang taat kepada Allah, taat kepada orang tua, taat kepada agama, dan taat kepada sang suami. Itu tanggung jawab istri suami. Dan bukan cukup di situ, termasuk nyuci pakaian. Pakaian itu kewajiban sang suami. Adapun seorang istri nyuci pakaiannya suami itu cuma ibadah. Jadi ibadahnya, ibadahnya sang istri, berbakti istri kepada suami supaya dapat amal pahala. Ya, dapat amal pahala. Mencuci pakaian termasuk tanggung jawab kita sebagai laki-laki. Nah, lalu apa tuh tanggung jawab istri? Tanggung jawab istri menjaga anak-anaknya, mendidik anak-anaknya, dan taat kepada Allah, taat kepada suami. Selama suami bertindak yang baik dan lurus. Shiratal mustaqim. Wajib diikuti apa kata sang suami selama tindakan suami itu yang benar dan yang baik-baik saja. Itu kewajiban sang istri. Wajib hukumnya nurut kepada sang istri. Dan keduanya pun harus tanamkan rasa jujur, rasa saling cinta, saling menyayangi, saling memiliki. Lalu apa saja ketika tanggung jawab sang istri, kewajiban istri, tanggung jawab istri ketika suami butuh kapanpun harus siap. Jangan, nggak boleh nolak. Kalau cara itu nanti saya harus ngupas suatu hari, tapi saya nggak mungkin karena pasti panjang atau semalaman. Jadi intinya pada dasarnya hidup rumah tangga itu kita harus tanamkan rasa saling asih, saling asuh, saling asah, saling memberi satu sama lain, saling menerima satu sama lain. Karena kebahagiaan itu tidak datang dari diri sendiri, dari orang lain, maupun kiai ulama pun nggak bisa mendatangkan kebahagiaan, tapi dari diri sendiri. Kira-kira istri kita kurang bagaimana? Ajak bicara dari hati ke hati, dari jiwa ke jiwa. Atau sebaliknya sang suami ajak bicara dari hati ke hati. Sekali usaha kurang rame, lagi sepi, datang ngadu. Saya terus terang, saya hidup dari kecil tanpa orang tua. Saya dari kecil jauh dari orang tua, dan ikut buyut meninggal, ikut nenek meninggal, ikut nenek tua. Saya rantau kemana-mana, hidup sebatang kara. Dan begitu rumah tangga, ketika saya punya persoalan hidup, tempat mengadu saya ialah cuma kepada Allah. Bukan kepada dukun, bukan kepada siapa-siapa, tapi kepada Allah. Ketika saya butuh sesuatu, saya minta tengah malam. Ya Allah, ini anak saya butuh HP. Mohon, ini titipanmu. Cukupi kebutuhan anak saya. Ya Allah, ini titipanmu butuh biaya pendidikan untuk kuliah. Tolong, cukupi. Saya minta. Alhamdulillah, dengan saya minta setiap malam, pelan-pelan mulai terkabul. Untuk anak, dan untuk anak, bahkan untuk diri sendiri. Di situ kita perlu seirama, sejalan dengan istri. Ketika saya lagi sholat malam, istri ikut nemenin. Saya tahajud, istri nemenin. Ketika saya ada persoalan apapun, anak kebutuhan, saya dudukin. Yuk kita yasin dan ngaji bersama, minta kepada Allah bersama. Itu konsep hidup. Untuk minta kepada Allah dan untuk menuju kebahagiaan dunia akhirat. Bukan cuma ngadain dagang saja, bukan. Kenapa? Diwajibkan orang berusaha dan berdoa.
Orang berjuang, bekerja tanpa doa berarti orang yang sombong. Nah, dan sebaliknya orang cuma doa saja, nggak mau usaha juga orang yang malas. Jadi dua-duanya itu harus seiring serama. Doa juga harus jalani, usaha juga harus jalan. Jadi kalau kalian ingin rumah tangganya bahagia dan sayang dengan dirimu sendiri, lalu sayang dengan anak-anaknya, saya cuma minta tolong. Saya nggak nyuruh, nggak. Saya tidak nyuruh. Saya hanya minta tolong, rubahlah cara kalian, cara hidup kalian, cara menghadapi hidup, cara mendidik istri, cara menghadapi pasangan. Rubahlah supaya hidup kamu tuh bahagia, supaya masa depan anakmu itu tenang, enak. Kenapa? Masa depan anak-anakmu ada di tangan orang tua, bukan di tangan saya. Iya kan? Iya, betul. Ada di kalian berdua. Rubah. Yang tadinya keras, pelan-pelan supaya lembut. Apa sih kurangan istri? Apa sih kelebihan istri? Atau sebaliknya, kelebihan istri, kelebihan suami, kurangan suami. Kita gali bersama-sama. Kalau ada persoalan kita bicarakan baik-baik. Dari hati ke hati, dari jiwa ke jiwa. Pasti akan temu. Tapi ingat pesan saya, jika ada persoalan, ngadu kepada Allah. Jadi jangan pernah kita bersandar ke seseorang. Kita bersandar kepada jenderal yang tadi dipecat, kita mau kemana? Kita bersandar kepada orang tua yang meninggal, kita mau kemana? Mengadunya. Ya, kita percaya dengan dukun maupun orang lama meninggal, kita mau kemana? Hindari dengan tembak ke rubuh, kita ikut jatuh. Tapi kalau kita bersandar kepada Allah, pasti hidupnya selamat dunia akhirat. Saya jamin hidupnya akan selamat dunia akhirat jikalau kita bersandar dengan baik kepada Allah. Nah, pada dasarnya, kenapa sih orang-orang bisa hidup senang, bisa hidup sukses? Dan kenapa orang non-muslim yang gak pernah sholat ibadahnya, rezekinya gak bisa kaya? Memang mereka nggak yang sholat bisa kaya, tapi itu hanya sesaat untuk pura-pura duniawi saja. Hakikatnya kepada di akhirat nanti dia nggak dapat apa-apa. Kenapa? Karena mudarat hartanya sia-sia buat koyak-koyak nggak jelas. Justru yang orang yang seperti itu terus dicekam, ditumpukin dosanya. Kenapa kita nggak bisa seperti mereka bisa dikasih harta yang berlebih? Kita ngaji diri. Apakah kita kurang dekat dengan Tuhan? Apakah kita menjauh dengan Tuhan? Apakah kita kurang berdoa? Apakah dalam konteks rumah tangganya selalu ribut? Nah, itu perlu kita kaji diri, koreksi diri. Ada beberapa cara, ya tadi diantaranya berdoa, ya. Doa deketin diri kepada Allah. Nggak ada salahnya jika lo sama-sama berjalan, artinya sama-sama berdoa kepada Allah, sholat hajat, sholat sunnah berjamaah bareng-bareng maksudnya, ataupun sholat hajat bareng-bareng, minta kepada Allah, pasti akan dikabul hajatnya, akan dimudahkan rezekinya, dan Allah tidak akan memberikan rezeki jikalau pasangan hidup kita lagi marah. Saya nggak bohong, saya pun mengada-ada. Karena Pak, saya sudah sering ngalamin. Ketika orang itu marah pergi mau kerja atau mau usaha, jangan harap dapat rezeki banyak. Saudara kerja, orang kerja pun kadang-kadang dari rumah sudah kesel, sudah jengkel, sampai kantor pasti ada yang maki-maki. Entah di jalan di mana pasti ada yang maki-maki. Jadi intinya supaya bisa hidup enak, bisa tenang, bisa damai, pertama kita dekatin diri, bahkan lebih dekat lagi kepada Allah. Yang pertama. Yang kedua, yuk bareng-bareng belajar untuk ngaji diri. Yuk bareng-bareng kita sholat malam, minta kepada Allah. Suami berdoa, istri yang imami, yang aminin. Supaya apa? Supaya tenang. Kenapa? Kalau rumah tangga lagi pada marah, saya jamin malaikat nggak akan datang untuk ngasih rezeki.
ya akan datang. Beneran, saya nggak bohong. Perhatikan baik-baik ketika marah. Apakah ada pembeli? Beli? Nggak ada. Emang waktu kemarin itu lagi marah yang rezeki ya berapa hari itu agak menurun Pak. Iya. Jauh drastis. Jauh. Artinya yang membuat marahnya itu membuat rezekinya juga termasuk diri sendiri. Jangan nyalain Tuhannya. Biasa sehari dapat 500, ini malah 200. Nah, jadi jangan nyalain Tuhannya, jangan nyalain pada Allah. Ya Allah, engkau katanya maha adil, kenapa saya nggak dikasih rezeki? Ya tadi, Ya. kita dituntut untuk sabar. Orang sabar pasti disayang oleh Allah. Orang sabar pasti makmur. Dan sabar itu subur. Makanya usahakan semarah apapun kita harus bisa ngeklaim, bisa menghilangkan rasa marah kita. Kita mendingan saling menghibur, mendingan saling memberi pada pasangan hidup kita supaya enjoy. Karena apa? Tadi ketika lagi marah, rezeki pasti sulit untuk datang. Itu fakta. Itu fakta. Ketika lagi marah, malaikat yang mau ngasih rezeki nggak jadi. Nah, Pak itu lagi marah. Contoh, kita lagi marah, ada tetangga mau nganterin sayur atau makanan atau mau bayar utang. Begitu lagi marah nggak jadi, pergi lagi. Ya, orang lagi marah nggak enak. Logika itu. Ada nggak cara untuk ini Pak? Saya kan niat untuk usaha kan, saya niat usaha kan mau ngeliling pagi-pagi Pak, Ya. sebelum berangkat ke pasar-pasar gitu kan. Ya. Tapi kok bangun pagi apa faktornya gimana? Apa ada setan yang mengimpit di bulu-bulu di pelupuk mata apa gimana? Ya tadi kan udah sedikit saya buka keluarin. Iya. Memang ada penghalang. Namanya, Pak. Iya, yang namanya manusia pasti ada halangannya. Ialah dari beberapa hal ya. Di antaranya yang godaan setan atau iblis pasti datang Iya. untuk mengisi rasa malas tadi. Iya benar itu Pak. Ya. Sekarang susah melawannya Pak. Saya Pak jujur Makanya aja loh. lawannya itu harus saling mengingati, saling mengingatkan, saling memberi keterangan, saling membantu, saling memahami. Kalau sang suami lagi malas, istri wajib ngingetin. Atau sebalik, istri lagi malas, suami pun wajib ngingetin. Harus saling mengingati, saling memberi. Nah, Karena kalau siang Pak bangun tidur kan, aduh, ya, istri saya jadi nyesek lagi nih, apa namanya, dicap lagi sebagai pemalas. Padahal dia udah tulus banget mau berangkat nih, dia udah tulus banget mau berangkat, tapi yang pagi itu mata rapat banget, yang susah bangunnya, alarm padahal kedengaran matiin. jadi gini, Itu sering tuh Pak, alarm. adanya malas pertama memang gangguan setan. Iya. Yang kedua karena kurang kesungguh-sungguhan kita untuk semangat. Yang kedua kurang kesungguh-sungguhan kita untuk semangat berjuang mencari rezeki. Yang ketiga kemungkinan tadinya kalau malam suka begadang, kurang tidur. Ya itu yakin. Yang nomor satu itu Pak. Otomatis kalau orang kurang tidur malamnya pasti bangunnya malas. Secara otomatis siapapun. Karena apa, saya sendiri aja kalau tidur habis subuh nih, begitu habis subuh tidur jam 8, jam 7 dibangunin ada tamu juga nggak langsung bangun. Nah kayak dulu saya pribadi tidur habis subuh jam 7 ada pasien, saya bangun agak lihat dikit. Itu manusiawi. Nah makanya kita yang bisa memacu diri sendiri untuk semangat. Makanya saya tetap begitu semangat mandi ngopi standby. Jadi yang macu semangat itu ya pertama diri kita sendiri, jangan cuma menyalahkan setan saja, kita pun harus semangat, bangkitkan semangat. Orang-orang bisa, masa kita nggak bisa? Jadi ayam itu bisa dapat makan kalau dia bangunnya lebih pagi. Kenapa ayam bangunnya lebih pagi? Karena dia takut nggak dapat makan. Karena ayam nggak dapat makan, makanya dia bangunnya lebih pagi. Jadi kita contoh ilmu ayam, bangun pagi supaya apa? Supaya dapat rezeki yang banyak. Dan memang ini Jul nanti akan waktu sini lagi perlu dibersihkan lagi. Jadi ini kan baru pengawalan, pembukaan supaya kalian
hidupnya tenang. Saya ingin kalian tuh bahagia, sukses dunia akhirat. Dan saya nggak minta apa-apa buat kalian. Saya kan sering kali nggak pernah minta apa-apa. Yang penting kalian senang, damai, sukses, sehat. Yang terpenting sehat, sukses, dan bahagia. Ya. Jadi makanya konsepnya tadi, kalau kita saling mendukung, saling menerima, saling memberi, saling menasihati, pasti semuanya pelan-pelan akan terbuka. Sekarang walaupun minta doa kepada siapapun, kalau kita nggak mau saling mengerti, tetap rezeki akan ketutup. Adapun kaya, orang bisa dapat harta, tapi habisnya nggak jelas. Nggak berkah. Nggak berkah. Jadi intinya saya minta tolong jaga dalam rumah tangga. Karena apa? Istri kita adalah titipan, anak kita titipan, semuanya pun titipan. Jangan sampai terjadi hal yang negatif. Karena kembali lagi saya ingatkan, korbannya anak. Ya. Jadi kita harus semangat untuk kerja, semangat untuk berusaha berjuang, dan setelah kita semangat pasti Allah akan kasih jalan. Nah, kalaupun nanti mau mulai dagang pagi, silakan, akan lebih bagus lagi. Iya, cari buat nambah-nambah gitu Pak. Jangan buat nambah, cari harta yang banyak. Memang dinyatakan adalah harta sebanyak-banyaknya seolah akan hidup selamanya. Ya, Iya betul Pak. jadi memang konsepnya harus cari harta sebanyak-banyaknya. Jangan bilang buat tambahan-tambahan, kalau buat tambahan cukup nambahin doang. Jadi konsepnya itu tadi harus saling sama-sama kerja. Artinya sholat kalau bisa jalanin dengan secara bersama dengan anak, berdoa dengan anak, ajak anak kita, karena anak ini masih bersih, belum punya dosa. Nah, bapak yang berdoa kami ngaminin sama maknya, cepat itu. Saya pribadi ketika saya ada keluhan apa-apa, saya langsung minta tengah malam. Tanya itu saya di kampung. Minta. Makanya yang kalau kita hidup rumah tangga, tiba-tiba busuk pengen sukses, pengen kaya. Tenang saya, tetap perjuangan dan harus ada pengorbanan dan kerja keras. Nah, dan kenapa? Karena umur manusia, ingat dulu, umur manusia hanya 40. Kenapa saya katakan umur manusia sampai 40? Ini usia 40 nih. Sesungguhnya manusia paling lama mentok 80 ya. Kita ambil tengahnya 40. Berawal dari bayi. Bayi makan bubur, setelah makan bubur nanti makan nasi, baru makan roti, terus mulai berangkat, mulai jalan, terus mulai 17 tahun, 21 tahun mulai kerja. Dari situ mulai berpikir secara dewasa dan bisa nikah, dan setelah itu mulai berzeki. Dan dia belum, pikirnya masih belum stabil, masih labil. Setelah umur 27 baru mulai stabil. 27 sampai 30 stabil. Dari situ mulai harta benda. Dan 30 ke atas mulai menuju untuk kebahagiaan dunia dan akhirat terus. Tapi endingnya di umur 40. Sejaya-jaya manusia itu di usia 40. Jadi seperti putaran. Setelah umur 40, 45, pelan-pelan kita tenaga akan rapuh. Aslinya matiin dia. Setelah 40, pelan-pelan akan rapuh. Nyalain lampu yang ini. Iya Bu. Mati lampu. Pelan-pelan akan rapuh. Umur 45, umur 50 nanti mata udah mulai rapuh. Kulit mulai keriput. 55 sudah lebih parah, dan ujung-ujungnya kembali seperti bayi lagi. Kalau sampai usia 60, 80 tahun disuapin lagi. Jadi manusia itu dari bayi akan kembali ke bayi lagi. Jadi jayanya itu cuma 40 tahun, sampai umur 40. Makanya sebelum umur 40 tahun, Jul dan Ratmi,
Itu sekarang udah harus kita berjuang untuk dicapai apa yang diinginkan. Dan ketika udah 40 tahun kita tinggal nikmati hidup, tinggal ibadah, sholat, bisa umroh, bisa haji, anak udah boleh gede, ya kan? Kalau dari sekarang di perjuangan kapan lagi? Paham ya? Jadi harus kerja keras. Saya memang kalau lagi bicara begini memang keras dan tegas. Meskipun saya bukan ulama, bukan ustadz, tapi secara pola pikir saya ini kajian hati dan jiwa secara nyata, bukan cuma ngomong kosong. Dan kenapa saya menyampaikan hal ini dengan kalian? Karena saya sayang, karena saya cinta. Kalau nggak sayang dengan kalian, masa bodoh mau terpuruk ya, mau mati mau apa, masa bodoh bukan urusan saya. Apakah hak saya, tanggung jawab saya? Siapa gua, siapa lu, kan gitu. Tapi karena orang sayang, ya kan, orang sayang pasti akan diberi perhatian. Betul. Makanya di pepatah tak kenal maka tak sayang. Jadi orang kalau masih memberi nasihat dan arahan, berarti orang itu masih sayang, masih cinta. Bukan karena benci, bukan karena marah, karena sayang, supaya hidup itu sukses, makmur, dan rumah tangganya utuh, bisa mendidik anak-anak, bisa jadi anak-anak jadi anak yang soleh, yang takwa, yang soleha. Itu yang terpenting. Jadi, saya berharap kalian berpaham dengan apa yang saya sampaikan, bahwa hidup ini perlu perjuangan, hidup ini perlu seiring sejalan bagikan ban motor. Lihat ban motor, kalau kencang semua dipakainya enak atau kakinya? Enak kan? Saya kalau ngempes depan atau ngempes belakang, ya seimbang. Artinya hidup rumah tangga pun sama, harus seimbang. Kalau keseimbangan itu ada, enak. Jadi hidup yang kita bikin susah. Jadi membuat kita kaya, membuat kita susah, membuat kita senang. Hati sendiri. Saya pribadi pun rumah tangga 32 tahun. Yang gak sekonyong-konyong kayak sekarang ini, perjuangan dari nol. Saya sendiri jujur aja. Saya terkadang sering merasa ya ditegur, dibawa sama istri. Saya jujur. Tapi saya ketika ditegur gak pernah komen. Bawel sama mak. Enggak. Kenapa? Karena ketika ngomongnya itu baik dan masuk akal dan tujuannya yang baik. Bah, kamu nggak sholat malam. Kamu lama nggak sholat malam nih. Sholat aja, nggak sholat tahajud. Itu kan baik. Masa iya tujuh marah? Ini kan. Wah, daripada ngobrol mending kamu sholat malam, sholat aja, sholat tahajud. Masa yang kudu marah? Kan nggak mungkin. Tanya saya. Sering kali nasihatin saya, ngingetin saya, tapi saya nggak pernah marah. Kenapa? Karena saya tahu yang dia sampaikan kebaikan buat saya dan buat semuanya. Bah, bangun pagi. Karena besok karena saya ketika diingetin sama istri, bah sholat, saya marah nggak? Bah sholat malam, bah haji, enggak, karena saya tahu itu memang untuk kebaikan. Nah itulah gunanya pasangan hidup kita saling ingetin. Jadi itu sholat malam kita saya temenin. Kenapa? Karena kita saling membutuhkan. Istri butuh saya butuh istri. Anak butuh saya butuh anak. Saling membutuhkan dalam hidup rumah tangga itu. Mereka harus seimbang seperti kayak roda motor. Kalau ban depan belakang kenceng, ditumpakinya enak. Tapi kalau kempes depan atau belakang, yakin kalau ditumpakin maksa gel-gel yang ada rubuh hancur itu pelok. Ya, jadi artinya kita pasang suami istri itu harus kompak. Seiring sejalan seirama, harus kompak sama-sama.